Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gusti Putu Eka Kusuma SDMM selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Nikade Ayu Trisna Dewi SDMM selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Nimade Wulan Sari Sanjaya SPD MPD selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Sosial Media Marketing, Service Quality, dan Review Konten terhadap minat beli konsumen pada toko box outlet Singaraja. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Intan Dewi dengan NIM 20011079 jurusan S1 Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini ada pun 3 pokok bahasan yang akan dibahas kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Langsung saja ke latar belakangnya. Industri fashion saat ini telah berkembang di berbagai belahan dunia. Di era modern ini, fashion sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle bagi seseorang. Perkembangan dunia fashion menjadi hal yang penting bagi semua kalangan, baik itu dari kalangan muda maupun kalangan tua. Setiap individu terkadang memiliki keinginan untuk tampil lebih menarik dan berbeda dari orang lain. Langsung saja kepada slide berikutnya. Saat ini di Singaraja, toko pakaian sudah berkembang pesat. Konsumen tidak hanya membeli pakaian berdasarkan fungsinya saja, tetapi membeli berdasarkan merek dan kepribadian mereka. Box Outlet Singaraja merupakan salah satu outlet yang terkenal di Singaraja yang menawarkan produk berupa pakaian dan aksesoris pria maupun wanita. Namun meskipun penjualan mereka meningkat, terdapat penurunan penjualan pada bulan-bulan tertentu. Hal ini dapat dilihat pada tabel di mana laporan tabel penjualan Box Outlet Singaraja tahun 2021 sampai 2023 itu mengalami fluktuasi dan penurunan pada bulan-bulan tertentu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya promosi yang efektif di media sosial. Meskipun memiliki banyak pengikut atau followers di akun sosial medianya, interaksi dengan konsumen di platform seperti Instagram dan TikTok masih rendah. Mungkin karena kurangnya respon cepat terhadap pertanyaan konsumen mengenai produk yang diposting atau produk yang dijual. Pentingnya pelayanan dan kualitas layanan tidak hanya terbatas pada penjualan langsung, tetapi juga layanan elektronik. Kualitas layanan dapat mempengaruhi ulasan atau review tentang konsumen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi minat beli konsumen dalam membeli suatu produk. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul dengan pengaruh sosial media marketing, service quality, dan review konten terhadap minat beli konsumen pada toko box outlet Singaraja. Baik, selanjutnya, sebagaimana dengan latar belakang yang sudah saya jelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah sosial media marketing berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Yang kedua, apakah service quality berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada toko box outlet Singaraja? Yang ketiga, apakah review konten berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada toko box outlet Singaraja? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh sosial media marketing pada minat beli konsumen di toko box outlet Singaraja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh service quality pada minat beli konsumen di box outlet Singaraja. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh review konten terhadap minat beli konsumen pada box outlet Singaraja. Langsung saja ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat aplikatif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha mengenai teori-teori yang dikemukakan dalam penelitian ini, khususnya bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang fashion atau toko pakaian. Secara aplikatif, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam mengambil keputusan bagi pelaku usaha untuk memulai usahanya, sehingga dalam menjalankan usahanya, seluruh kegiatan operasional usaha dapat berjalan dengan lancar.
Langsung saja ke kajian pustakanya. Yang pertama yaitu indikator dari sosial media marketing. Sosial media marketing. Sosial media marketing merupakan praktek marketing yang menggunakan saluran distribusi digital untuk mencapai konsumen dengan cara yang relevan, pribadi, dan hemat biaya. Ini dijelaskan dalam Situmorang dalam Delisia Tungka dan kawan-kawan 2020. Adapun indikator dari sosial media marketing itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu content creation atau pembuatan konten. Yang kedua content sharing atau berbagi konten. Yang ketiga yaitu connecting atau menghubungkan. Nah, pembuatan konten yang pertama yaitu content sharing, yaitu membuat konten yang menarik menjadi landasan strategi dalam melakukan pemasaran media sosial. Yang kedua yaitu content sharing atau berbagi konten, yaitu membagikan konten kepada komunitas sosial dapat membantu memperluas jaringan bisnis dan memperluas online audience. Yang ketiga connecting atau menghubungkan, yaitu jejaring sosial memungkinkan seseorang dengan lebih banyak orang memiliki minat yang sama. Ke indikator yang kedua yaitu e-service quality. E-service quality dapat diartikan sebagai sebuah website yang secara efektif dan efisien memfasilitasi hal dalam berbelanja, melakukan pembelian, dan proses penyerahan dari produk dan jasa dalam Android 2019. Nah, adapun indikator dari e-service quality itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua yaitu fulfillment atau jaminan, yang ketiga sistem availability atau ketersediaan sistem, yang keempat privasi, dan yang kelima responsivity atau daya tanggap. Langsung saja ke indikator yang ketiga, review content. Review content adalah informasi evaluasi dari produk dan layanan yang telah lalu dalam website dan detail yang mana hal ini diciptakan oleh pelanggan. Adapun indikator dari review content itu sendiri juga ada 5. Yang pertama yaitu description rating atau deskripsi penilaian, yang kedua yaitu logistic rating atau penilaian logistik, yang ketiga service rating atau penilaian mengenai pelayanan, yang keempat the quantity of picture rating atau jumlah ulasan pada foto atau gambar yang diposting, yang kelima yaitu the quantity of additional review atau jumlah tambahan ulasan. Untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial pada Y. Dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis H1 yaitu sosial media marketing berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen, H2, e-service quality berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen, H3, review konten berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Langsung saja pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah penelitian dengan alat ukur untuk olah datanya menggunakan statistik, di mana hasil dari pengolahan data itu nantinya berupa angka. Yang kedua yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner yang dibuat sendiri oleh penulis dengan menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berkunjung dan sudah menggunakan produk box outlet Singaraja. Adapun sampel yang ditentukan dalam penelitian ini menggunakan rumus Lowin, di mana hasilnya itu sebanyak 91 responden. Nantinya sampel ini akan diambil menggunakan random sampling. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Langsung saja ke rancangan penelitiannya. Rancangan penelitian dapat dilihat pada slide bahwa judul dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, di mana ini tidak lupa didukung oleh kajian pustaka berupa sosial media marketing, e-service quality, review konten, dan minat beli konsumen. Selanjutnya kajian pustaka ini dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji regresi berganda. Nantinya setelah semuanya diuji maka akan ditarik hasil pembahasan juga hasil penelitian yang nantinya dapat ditarik menjadi kesimpulan.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.